Genderang pertarungan politik Pilkada DKI Jakarta sudah mulai ditabuh. Masa kampanye juga sudah mulai dimulai. Euforia kampanye juga diikuti kekhawatiran yang besar akan adanya gesekan atau mungkin perang kampanye hitam di ranah publik. Bagaimana semua elemen yang terlibat dalam pilkada ini bisa berkomitmen teguh untuk menyelenggarakan kampanye yang mendidik dan ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas demokrasi kita. Kami akan membahasnya malam hari ini dengan Bapak Nasrullah, pimpinan dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Selamat malam Pak Nasrullah, terima kasih sudah datang. Kemudian ada Romo Beni Susetio, budayawan. Selamat datang Romo, terima kasih. Kemudian akan mengawal dari sisi media sosial, ya ada Mas Nukman Lutfi, praktisi media sosial. Selamat malam Mas Nukman. Saya akan mulai dengan Pak Nasrullah dulu. Kita akan bicara mengenai momen hari ini, Bapak. Deklarasi kampanye damai, terutama ini pasti kan ada di setiap daerah yang melakukan pilkada Pak ya. Tapi yang menjadi sorotan lebih besar adalah Ibu Kota Jakarta. Ketiga calon sudah bergandengan tangan tadi, sudah mendeklarasikan damai. Tapi banyak publik yang mengatakan bahwa ini hanya seperti ritual. Setiap pemilu, setiap akan pilkada, pasti ada ritual seperti ini. Tapi faktanya, demokrasi kita ya masih seperti ini. SARA masih tinggi, bahkan kalau kita mengutip media sosial, 75% data dari Politika Wave, 75% sentimen percakapan di media sosial tentang Pilkada DKI itu mengenai SARA. Mas Nukman, ini agak mengkhawatirkan. Saya akan ke Pak Nasrullah. Seberapa penting sih sebenarnya, seberapa substansi deklarasi damai yang dilakukan dalam setiap pemilu, terutama hari ini untuk bisa meningkatkan kualitas demokrasi dan kampanye kita menjadi lebih baik? Iya, yang pertama saya ingin jawab bahwa kampanye itu disediakan sesungguhnya untuk siapa? Tentu untuk para kontestan yang ada, ya. Dan setiap event 5 tahunan itu bisa jadi berbeda kontestannya. Siapa yang menjadi peserta? Maka sebenarnya dia penting untuk diikat, ya. Bagaimana komitmen dia sendiri dalam kerangka mengawal sebuah pilkada yang damai dan berintegritas. Itu harus ditanamkan tuh kepada diri mereka. Sebab apa? Pengalaman kita dari pemilu ke pemilu, aspek integritas itu kan selama ini hanya tertuju kepada penyelenggara. Sebenarnya seluruh aktor pemilunya, termasuk peserta, bahkan juga para pemilih. Nah, kami ingin melihat sebenarnya ya, sampai sejauh mana para kontestan ini juga memegang teguh integritas. Salah satu contoh, persoalan politik uang misalnya, ya. Tidak hanya SARA. Nah, tidak hanya persoalan SARA di situ, persoalan mahar politik misalnya. Jangan sampai yang memperlakukan masyarakat itu dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Dia beli 100.000 apa itu cara-cara yang tidak manusiawi. Nah, kita harus ikat di situ itu. Yang kedua, komitmen itu ada dalam perjanjian itu, Pak. Ada dong, ada. Dan itu disaksikan publik bukan luas, hanya ya? ada di perjanjian, di undang-undang sudah ada. Yang kan lebih tinggi derajatnya. Nah, sehingga ya harus terikat di dalam situ itu. Yang kedua, dia harus mampu memberi rasa nyaman, aman, ya, damai proses pilkada ini. Dengan tujuan agar demokrasi yang kita tuju itu bisa tercapai dengan baik. Betul. Ya. Yang ketiga, kita punya tujuan yang sama, bahwa paling tidak di dalam proses kontestasi ini, ya, ada proses pembelajaran. Jadi tidak hanya berkompetisi gitu Pak Nasrullah. Ada proses pembelajaran yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Ya. Mari kita coba bangun. Beradu itu pada tataran visi misi program. Kalau evaluasi Anda, Bawaslu sendiri melihatnya ini kan ritual ini apakah sejalan dengan apa yang kemudian mereka lakukan atau seberapa melenceng atau memang itu menjadi komitmen yang akan dikawal terus? Paling tidak menurut saya, paling tidak bahwa ini adalah sebuah guidance sebenarnya. Ya. Banyak orang yang menikah juga tetapi jarang dia baca buku nikahnya, ya kan gitu tuh. Nah, tetapi ini sebagai guidance dia sebenarnya agar ia tetap memegang kuat ya. Itu tadi prinsip untuk memberikan nilai-nilai edukasi kepada masyarakat. Nah, itu yang paling terpenting. Nah, sampai sejauh mana sekarang ini, nampak kalau saya lihat itu berjalan dengan baik. Meskipun faktanya banyak yang meragukan kan dari pemilu ke pemilu kita ini, dari tahun 99 sampai sekarang. Katanya pemilunya berdarah-darah, juga nggak ada tuh. Ya, sampai detik ini juga nggak ada. Katanya juga bahwa pemilunya tidak memberikan sebuah proses pencerdasan, ya,
memang fakta realnya masih banyak praktek politik uang dan sebagainya, masih lemahnya penegakan hukum dan seterusnya. Ya saya pikir itu bagian dalam kerangka proses perbaikan terhadap ketentuan aturan main kita. Dan sekarang Undang-Undang 10 tahun 2016 jauh relatif dia lebih responsif, progresif dia terhadap dibanding daripada peraturan-peraturan. Jadi Bawaslu merasa lebih punya kekuatan dan kita sokongan tenaga lah untuk bisa menindak gitu ya. Lebih kuat sekarang ini Bung Budi. Baik, saya akan ke Romo. Romo, tadi kalau kita bicara mengenai ritual kampanye damai yang harus dilakukan setiap calon. Menurut Anda seberapa mendesak sebenarnya atau seberapa bahaya sih kemudian sehingga para calon ini harus diikat dulu, kalau kata Pak Nasrullah harus dipertontonkan, harus dijembreng ke depan publik bahwa mereka berjanji akan berkomitmen akan menyelenggarakan pemilu dengan damai, tidak ada sara, tidak ada politik yang busuk lah di situ. Nah, ini kan sebenarnya bukan hanya sekedar ritual ya. Ini sebenarnya komitmen mereka berjanji di hadapan rakyat bahwa mereka memang ingin mengedepankan dalam kampanye nanti adalah kampanye memiliki peradaban. Nah, kampanye memiliki peradaban itu kan mementingkan program, perencanaan, visi misi, adu konsep dan gagasan, bukan lagi black campaign. Justru di hadapan masyarakat mereka berjanji dan menandatangani. Tanda tangani itu penting, artinya mereka sepakat. Lah sepakat berarti mereka harus mengendalikan massa di bawahnya. Jadi simbol-simbol seperti ini penting ya, Romo? Dalam komunikasi simbol itu penting karena simbol itu kan menyangkut mining arti kan. Kalau ada kesepakatan berarti mereka berpegang teguh pada kesepakatan itu sehingga mereka juga punya kewajiban mengendalikan yang di bawah. Termasuk mensos-mensos yang di bawahnya itu. Lah itu yang sebenarnya. Jadi ini sebenarnya tidak hanya ritual, tetapi dalam ritual itu kan selalu ada yang namanya komitmen. Lah komitmen kampanye damai itu kan memberikan sebuah ungkapan kepada publik bahwa ke depannya mereka siap dengan membangun kota Jakarta sebagai kota peradaban dunia. Nah kalau Jakarta sebagai kota peradaban dunia, maka Jakarta harus mampu dibangun dalam suatu konsep, adu gagasan, kampanye beradab. Seperti apa sih Romo kampanye beradab itu kan secara ideal ya? Idealnya kan harus ada parameternya ya. Misalnya parameternya bisa nggak mereka membangun kota Jakarta sebagai kota bisnis yang kompetitif, yang efisien, kota yang mampu menyaingi Singapura misalnya. Adu konsep misalnya. Bisa nggak Jakarta sebagai kota yang membangun peradaban di mana tertib lalu lintasnya, transportasi publiknya juga dipulihkan. Bagaimana orang berjalan kaki juga memberi tempat. Adu konsep gitu loh. Jadi harus itu lah itu yang sebenarnya didorong oleh publik sehingga publik itu mendapatkan segala pilihan-pilihan dalam nanti memilih gubernurnya yang memang bisa diukur dengan parameter dan janjinya itu bisa direalisasi gitu loh. Lah ini yang penting. Jadi sebenarnya kesepakatan itu jangan dilihat hanya semacam simbolis. Tetapi dalam simbol itu ada artinya. Artinya ini mengikat. Ya, jadi para pendukung juga bisa menagih ya. Dan dia harus mengendalikan para pendukungnya juga di dunia sosialnya sehingga nanti kita berharap setelah mereka berjanji di hadapan publik dan di hadapan seluruh orang Indonesia mereka akan mengubah gaya kampanyenya sehingga isu-isu yang mengkhawatirkan itu akan menjadi reda kok. Jadi ini kan biasanya kan kalau dalam agenda setting ya kalau isunya besar tiba-tiba kempos bannya seperti ban itu loh. Jadi kita nanti melihatnya nanti oke-oke saja lah, tidak perlu terlalu pen-pen lah. Karena meskipun agak banyak ya biasa lah. Sebenarnya keresahan itu hal yang gini loh. Keresahan harus ada resah kalau ada bukan manusia ya, Romo. Jadi gini, keresahan dunia sosial itu juga jangan terlalu dilebih-lebihkan. Tapi ini dilihat dengan rasional karena saya rasa publik kita itu dewasa kok dalam meresponnya. Sehingga kita percayalah bahwa publik akhirnya secara rasional itu bisa menentukan pilihannya. Maka saya berharap antar para calon sajikanlah pertunjukan yang punya mutu dan kualitas kepada publik sehingga publik bisa memiliki pilihan-pilihan rasional itu berdasarkan pendidik. Mungkin para calonnya sudah melakukan atau mempertunjukkan perang gagasan, perang ide yang sangat bermutu dan kontekstual yang bermanfaat ya. Tapi para pendukungnya belum tentu. Nah, Mas Nukman melihat itu nggak? Apa percakapan di media sosial? Apakah ya saya yakin pasti antara Pak Ahok, Pak Anies atau mungkin Pak Agus misalnya itu kan konteksnya sangat damai. Tapi para pendukungnya seperti ini, Anda melihat ada kekhawatiran seperti itu nggak Mas Roman di media sosial? Gini, kita melihat media sosial itu harus dengan kacamata bersih. Satu, kemarahan di media sosial itu harus di-courting.
Gimana tuh? Karena gini, Mas Oman? kalau saya marah sekarang, levelnya segini, di hadapan banyak orang, di media sosial akan cenderung begini. Jadi orang mengungkapkan kemarahan di media sosial itu selalu berlebihan. Itu risetnya banyak banget. Risetnya banyak banget. Makanya kalau ada, ngomong Sarah 75%, hati-hati. Iya. Benar nggak 75%? Iya. Meskipun datanya seperti itu kabarnya. Data gini, 75% itu ada ngomong, aku ngomong Sarah ya, Iya, kamu iya. ngomong, terus kamu jawab, jangan ngomong Sarah dong. Itu juga termasuk Sarah. Itu termasuk perbincangan Sarah. Iya. Gitu. Kamu mancung sekali ya itu Sarah. misalnya. Itu jadi itu adalah dialog. Menurut aku adalah sosial media tempat di mana seluruh pendukung itu bicara bebas terbuka dengan model dialog. Iya. Kan nggak bertempur kan, Iya. bahwa ada yang kasar, ada yang halus, ada yang biasa aja. Itu ada warna di situ. Jadi kita harus melihat bahwa namanya Sarah pun juga ada warnanya. Perbincangan itu ada warnanya. Kalau levelnya Anda melihat seperti apa Mas Numan sekarang? Ini kan baru mulai, baru mulai. Prakampannya sudah ramai juga, apalagi Prakampanye eskalasi gini, Sarah beberapa waktu terakhir. prakampanye terutama di lama kondisi itu real itu karena sangat kencang. Ahok sudah disebut sebagai calon, ya kan? Yang lain belum ada kan? Ya, betul. Jadi rame itu, udah setahun yang lalu rame karena ibu kota, ya kan? Nah, yang beneran apa ya baru mulai sekarang ini. Tapi gini loh, Jakarta itu sudah pengalaman pilkada dan sama-sama rame di media sosial. Santai aja kan? Santai. Kenapa? Boleh aja ribut tapi kemudian tapi justru media sosial itu Ya. kan ungkapan ekspresi ya. nah, ungkapan ekspresinya itu seperti apa Romo? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Komentar Romo Beni tadi, ini media sosial tidak perlu terlalu dikhawatirkan meskipun daya pengaruhnya juga cukup besar Mas Numan ya untuk Pengaruh bisa terhadap pemilihan. Pemilihan, pengaruh terhadap ya. pemilihan, bagaimana mengencourage Ya, orang, orang itu, apa ya, mendorong orang untuk melakukan sesuatu sesuatu, misalnya. ya. Tapi itu menurut Romo itu hanya letupan-letupan emosi biasa yang harus disalurkan. Ya memang, sebenarnya. jadi letupan-letupan emosional kan perlu unek-unek ya, unek-unek kan perlu dikeluarkan kan. Jadi kalau semakin keras letupannya, emosinya kan akhirnya semakin stabil. Oke. Gitu loh, ini kan ruang hampa. Dalam ruang hampa itu akhirnya nanti menjadi kosong gitu loh. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu ditakutkan berlebihan. Meskipun kasar ada kata-kata misalnya bunuh atau Iya kan halal, itu apa, hanya darah karena halal, orang apa. berani mengatakan itu kan karena dia tidak pernah tahu siapa orangnya, sehingga dengan kebebasan ekspresi dia letupan emosionalnya itu diletupkan. Tapi Ya, setelah menghadapi ponsel, jadi nggak nggak ada orang gitu loh. Ini kan ruang hampa. Tapi setelah letupan itu diletupkan, dia selesai gitu loh. Jadi jangan terlalu menjadi hiperbola seolah-olah situasi mencekam. Tidak gitu loh. Seberapa pengaruh sih Mas Numan kayak Itu. gitu-gitu? Apa maksudnya letupan-letupan seperti itu? Apa dorongan-dorongan, ajakan-ajakan seperti itu? Seberapa berpengaruh sih? Seberapa ditangkap sih secara dari dunia maya kemudian itu masuk ke dunia real gitu? Ini kalau soal kekerasannya nggak terjadi. Ingat pemilihan paling keras itu ketika pilpres. Pilpres, ya. Itu kacaunya luar biasa di Kacau media luar sosial. biasa. Orang bisa muak dan lain-lain. Tapi nggak ada kan bunuh-bunuhan. Betul. Damai Nggak, juga. santai aja. Bahkan kampanye ketemu juga nggak terus bentrok. Enggak. Paling Nggak kata-kata ada aja di kata-kata. Twitter gitu ya, saling Tapi balas di tweet. Facebook, di Twitter gila nih kalau cowok-cowoknya itu gitu. Nah, Iya. tapi jelas bahwa itu berpengaruh terhadap mereka akan memilih siapa. Mengapa begitu? Karena ini tempat terbuka di mana si A bisa mempengaruhi si B, B bisa dan seterusnya saling mempengaruhi dengan apa? Dengan banyak data. Iya. Dengan banyak data. Makanya dulu kenapa orang desa kayak Jokowi bisa dari Solo ke Jakarta? Iya. Itu karena Didorong. terus, dikeluarin terus kebaikannya gitu. Sementara yang di Jakarta udah bosenin, muncul pengganti itu. Makanya pengaruhnya besar sekali dalam menonjolkan kelebihan orang. Kelebihan orang. Tapi juga pengaruhnya besar sekali dalam menonjolkan kekurangan orang. Itu terjadi juga di Amerika. Betul. Ya jelek-jelek keluarin semua. Tapi tetap saja tidak akan ada aksi real maksud Enggak saya ada. Apalagi gini loh, apa yang kemudian apalagi warga dilakukan Jakarta itu masyarakat. lebih cerdas, Baik. lebih banyak informasinya. Jadi Ya. kita nggak terlalu takut Dihukumnya atau diapresiasinya di bilik suara Di bilik nanti. suara, Nah. tapi kan gini loh.
seseorang akhirnya mendapat banyak informasi. Dia punya pilihan-pilihan ketika memilih seseorang. Maka akhirnya rekam jejak itu menjadi penting. Itu penting sekali. Itu Romo. akhirnya itu di situ. Saya akan tanya ke Pak Nasrullah, kalau kita melihat apa yang dikhawatirkan banyak orang ini eskalasinya semakin meningkat terutama terkait dengan SARA. Mungkin kalau Bawaslu ada kampanye hitam misalnya di kondisi real konvensional gitu Pak, kan akan gampang sekali kemudian menindak, kemudian mengawasi dan menindak. Kalau di media sosial ini kan ruangan yang sangat besar, mungkin kalau kata Romo tadi ruangan hampa yang agak susah pasti dikontrolnya. Ini batasan-batasannya seperti apa dan apa sih yang kemudian dialami oleh Bawaslu selama ini untuk mengkontrol ini? Jadi gini, di mana sebenarnya otoritas kewenangan Bawaslu itu? Tentu Bawaslu itu berhubungan terhadap si kontestan, berhubungan terhadap tim kampanye mereka, jurkam mereka. Di peraturan KPU, mereka dibolehkan untuk berkampanye di dunia maya ini. Dengan cara apa? Akun mereka itu didaftarkan. Ya, maksimal itu ada 3 akun. Nah, itu akun resmi tim pemenangan tuh Pak? Iya, akun-akun itulah yang dikontrol oleh Bawaslu. Ada ndak kira-kira dari situ itu sifatnya menghasut, memfitnah, isunya SARA, rasis, apa dan sebagainya. Kalau itu ketemu, maka ia melanggar ketentuan undang-undang. Bisa dihukum? Iya, dan dia bisa dihukum. Paling sedikit 3 bulan, maksimal 18 bulan. Ya, plus ada dendanya. Ya, 600.000 paling sedikit, 6 juta paling banyak. Nah, kalau itu terbukti dari sisi pidana, ya, ini dikhawatirkan, jangan sampai justru malah itu bisa berdampak pada sisi diskualifikasi kandidat. Nah, kenapa? Karena di syarat pencalonan pasal 7 ayat 2 huruf G itu tidak sedang dipidana. Jadi kalau ada orang yang diputus, dia sudah terpidana, dia jalani proses itu, gugur dia dari sisi syarat itu. Nah, di situ itu loh. Banyak celah-celah di situ, Nah, Pak, ya. jadi sebenarnya kami tidak berada dalam posisi mengontrol semua yang ada di ratusan juta orang itu tuh di media sosial itu. Money politik kena loh itu. Iya, termasuk itu nanti ya. Nah, sehingga Bawaslu cuma dalam batasan itu saja tuh yang dia kontrol. Nah, penerapan undang-undang mana yang dipakai? Undang-undang pemilu. Pemilu. Terus gimana nih kalau misalnya ada masyarakat biasa yang melakukan? Ya. Bukan tim kampanye Bukan resmi tim misalnya. kampanye resmi, mereka saling inilah dan sebagainya. Disitulah penerapan undang-undang ITE-nya. Nah, siapa? Tentu institusi kepolisian yang berdiri sendiri. Tapi kalau dia undang-undang pemilu, kami sudah punya sentra Gakumdu. Dan sentra Gakumdu itu tidak lagi ego sektoral urusan polisi, kejaksaan, Bawaslu, tetapi mereka sudah kolektif kolegial. Begitu ada kasus, langsung mereka kerja bareng, ya, lakukan penyidikan, penyelidikan atas nama sentra Gakumdu. Misalnya Pak Nasrullah, ada kemudian akun pribadi yang tidak didaftarkan secara resmi oleh tim kampanye gitu, terindikasi melakukan kampanye hitam. Apakah ini bisa berakibat juga pada si calon? Bisa. Justru itu bagaimana mengaitkannya ini? Nah, karena banyak sekali yang kemudian akhirnya gugur karena tidak ada kaitannya misalnya. Dia bisa di situ tuh. Nah, karena apa? Kok dia melebihi dari sisi akun? Ya. Nah, tetapi tidak juga seketika itu kami harus ceroboh begitu juga. Ada proses investigasi. Jangan sampai ada orang yang lain ya kan ngaku namanya Mas Budi ya kan gitu itu terus dia didaftarkan begitu banyak ya dengan macam-macam padahal bukan Mas Budi di situ yang berkomentar. Nah, saya pikir tidak sebodoh itu juga kita. Jadi tetap ada proses klarifikasi kepada yang bersangkutan. Nah, begitu, Bro. Tapi secara makro, Romo, kita berdemokrasi sudah sejak tahun 98 kita mulai bernafas demokrasi kita. Ya memang masih tertatih-tatih, banyak yang mengatakan ini masih prosedural, belum substansial. Tapi menurut Romo dalam perjalanan kita menuju demokrasi yang ideal ini, apakah kampanye hitam itu masih banyak dipakai dan digunakan dan dianggap efektif untuk terus dipakai dalam memenangkan kontestasi politik? Dalam sejarah sejak 55 ya, kampanye hitam itu selalu nggak pernah efektif. Karena apa? Rakyat itu rasional gitu loh. Tapi jadi, terus dipakai? Iya, dipakai. Masih dipakai nggak sekarang? Kampanye hitam itu kan kalau dipakai karena ketika
para calon-calonnya tidak percaya diri. Calon-calonnya tidak punya visi misi dan tidak punya alternatif gitu loh. Itu persoalannya. Dan itu kecil sebenarnya. Kalau sekarang rakyat ini kan lebih dalam marketing, strategi marketing itu kan market. Lah market itu kan sekarang pilihannya itu bukan lagi semata-mata ideologi loh, lain, tapi pilihan asas manfaat. Jadi masyarakat itu asas manfaatnya cukup kuat gitu loh. Lah, dalam dunia pemasaran adalah mencari seseorang yang bagi dia bisa menyejahterakan real gitu loh. Jadi mereka misalnya kebutuhan apa? Misalnya membutuhkan calon yang bersih, yang jujur, punya integritas. Membutuhkan calon yang mampu membawa misalnya Jakarta ini lebih efisien. Jakarta ini bagi mereka akan memberi jaminan sosialnya. Bagaimana hidup mereka menjadi lebih layak. Maka pilihan-pilihan dari para pemilih ya rasional. Jadi pemilih rasional itu lebih besar daripada irasional gitu loh. Apalagi dengan dunia sosial yang sekarang ini dibanjiri informasi dan orang tidak lagi bisa menyimpan rahasianya, orang akan dicari titik lemahnya dan di situ orang akan diungkap. Lah sebenarnya kita bersyukur dengan dunia maya ini karena dikupas habis gitu loh. Pemilu Amerika Serikat mencontohkan habis betul lah. ya. Di situ Kalau Anda punya dosa waktu SMA bisa ketahuan sampai tapi sekarang. di situlah akhirnya publik bisa memiliki pilihan-pilihan alternatif. Dan pilihan alternatif itu membantu publik memilih lebih rasional karena dapat banyak informasi gitu loh. Jadi nggak bisa kamu akan menyembunyikan ini. Publik bisa mencari informasi tentang apa yang kamu lakukan, apa yang kamu buat gitu lah. Disinilah sebenarnya para calon harus mampu mengemas. Apa yang membuat kemudian kampanye hitam ini bisa tertangkal dengan baik tanpa harus ada Bawaslu yang menyemprit, tanpa harus ada misalnya KPU juga yang kemudian mengawasi. Apa yang membuat ya saya itu kampanye hitam ini saya itu gagal mental percaya rakyat itu Romo? punya yang disebut komunitas pemutus kata, bukan pengiyak kata. Jadi rakyat itu tidak sebodoh yang orang coba elit katakan gitu loh. Jadi rakyat itu akan melihat akhirnya integritas seseorang. Akan dilihat rekam jejaknya, kemampuannya, leadershipnya, kemudian apa yang sudah dilakukan. Rakyat punya rekam jejak itu. Dan itu yang sebenarnya menjadi alat bagi rakyat untuk memutus kata. Itu kan di Jakarta mungkin Romo ketika akses kepada media sosial, akses kepada tapi di informasi. daerah sudah mulai terjadi. Daerah juga seperti sudah itu mulai Anda terjadi. melihat. Jadi demokratisasi ini kita ini pengguna dunia sosial nomor 3 loh di dunia. Itu membuat orang lebih memiliki kematangan dalam demokrasi. Jadi demokrasi kita ini berjalan lebih cepat. Dan ini yang sebenarnya harusnya disadari elit gitu loh. Jadi elit tidak bisa lagi seolah-olah rakyat itu bodoh. Salah. Karena sekarang rakyat SD pun membaca. Dan membaca itu menjadi diskusi di warung-warung orang berdiskusi. Tapi orang juga searching loh Mas. Jadi sekarang ini kita itu pengguna terbesar nomor 3. Jadi itu yang menangkal kampanye hitam sendiri ya masyarakat itu sendiri. Jadi gimana Mas? Sebenarnya di media sosial itu kamu bilang ini kan dini gitu. Orang lain segera ngomong enggak itu handphone. Dan itu terjadi percakapan. Jadi gini, sekali kamu bohong. Betul. Akan dicap sama yang lain bohong. Betul. Dan kamu susah bersembunyi di situ. Makanya tadi benar kata Romo itu, yang namanya black campaign itu nggak pernah berhasil dimanapun nggak pernah berhasil. Bahkan seringkali akhirnya nuduh kan gini, siapapun yang kena kampanye hitam justru dia yang dapat untung. Iya, betul. Makanya seringkali banyak yang nuduh, yang bikin kampanye hitam kamu nih, ya kan, supaya kamu kepilih. Supaya dianggap teraniaya gitu ya. Tapi selalu nggak efektif, nggak ada gunanya. Kalau Anda lihat itu memang hasil kemudian aspirasi masyarakat yang betul-betul para tips yang betul-betul sendirilah, atau memang ada akun-akun yang memang menurut Mas Lukman sendiri memang ini memang didesain untuk bisa menggerakkan. Oh iya, selalu gini, selalu ada tim kampanye, ya kan, selalu ada relawan. Itu mereka akan selalu membela tuannya, udah otomatis. Ya, sekaligus menyerang lawannya. Betul, itu. Tapi jumlahnya berapa sih? Di bawah itu masyarakat yang bebas, yang disebut zaman dulu masa mengambang lah. Mereka tinggal lihat aja, informasi dikumpul, dilihat. Kalau mereka suka ikut bermain, yang menarik adalah apa? Masyarakat sekarang karena sosial media itu terbuka, mereka ikut partisipasi. Bahkan yang nggak milih pun ikut partisipasi loh. Iya. Saling mempengaruhi. Gitu. Jadi memang masyarakat jadi penangkal sendiri gitu ya. Mas Nurul ini kalau melihat masyarakat
lumayan kalau Apa? kita nggak perlu terlalu khawatir sebenarnya kalau bagaimana kampanye hitam. segala Ada macam. masa-masa tertentu saya ingat ya, ketika salah satu isu naik ya, besoknya udah ditinggalin tuh, kan sangat aneh, sangat cepat bergerak, cepat sekali Anda melihat, bergerak. Anda melihat kedewasaan masyarakat juga semakin dalam Iya, berdemokrasi, sebenarnya, menerima demokrasi yang lebih berkualitas, beradab itu lebih bisa diterima. Benar kata Romo tadi, dia sudah sampaikan itu tadi, bahwa masyarakat sudah cerdas, mau ngapain sekarang? Seberapa banyak sih Nah. Pak Nasrullah yang ditindak oleh Bawaslu dalam beberapa tahun terakhir nih terkait dengan isu-isu kampanye hitam misalnya? Kita tidak bicara hanya SARA ya. Iya, jadi saya katakan Pilpres kemarin, ya kita ambil contoh aja lah, ya, salah satu kemarin itu kita proses hukum tuh, ya, dan kami serahkan kepada institusi kepolisian. Masih ingat nggak kasus apa itu koran apa tuh? Ya. Nah itu misalnya terproses itu, dan apa namanya banyak ya, lumayan ada beberapa yang kita proses ya. Tetapi memang tidak banyak tuntutan publik agar Bawaslu ini bisa berbuat sesuatu, tangkap semua tuh orang. Masa kita bisa tangkap sampai ratusan juta itu? Nggak mungkin kita urus. Ya, saya sependapat sama Bung Nukman tadi bahwa tempat ini, medsos ini sebenarnya cara untuk mengekspresi diri, melampiaskan rasa ketidakpuasan, ya. Lebih baik cara begitu yang melampiaskan cara ketidakpuasan ketimbang turun ke jalan. Nah itu dia. Iya kan? Ketimbang dia Daripada turun ke jalan itu merusak jauh lebih anarki, terhormat, lebih baik ya kan? cuap-cuap di media sosial itu impactnya juga nggak terlalu. Tetapi saya pikir gini, ini harus diarahkan juga. Betul. Harus ada yang mampu mengarahkan ini. Kalau enggak begitu-gitu terus tuh, Iya. black campaign terus tuh. Harus mampu diarahkan kepada apa? Kampanye di mana-mana pun yang namanya kampanye, pasti kita adu visi misi. Oke. Pasti kita adu tentang program kita. Coba kita lihat di antara sekian kandidat yang ada ini, mana kira-kira kandidat yang lebih visioner? Nah itu dia. Itu mau diarahkan ke situ tuh. Harusnya seperti itu kampanye yang Saya berkualitas. sependapat tadi, bangun Jakarta. Jakarta yang lebih hebat ya, di ASEAN kira-kira seperti apa. Dan menurut Anda Itu kalau orang-orang dong. tetap memakai isu SARA atau Jangan isu laku. kampanye hitam pasti akan ditinggal. Enggak, maka perlunya agenda setting ya. Kalau Ya. media mampu membangun agenda setting. Agenda Itu setting kan dia. ada dua. Betul. Baik dari medianya tapi dari publiknya. Iya. Jadi sekarang kalau memang masing-masing calon itu punya visi yang cemerlang, Iya. saling adu gagasan tentang bagaimana seperti sekarang meningkatkan misalnya Iya. Jakarta sebagai kota yang harusnya sebagai pelayan publik. Ya itu dia. Kampanye harusnya diisi dengan Itu, perdebatan-perdebatan perdebatan seperti itu. itu. Tapi ini ada yang hal yang berbeda lagi Pak Nasrullah. Bawaslu telah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu daerah-daerah yang kemudian punya label merah nih terkait dengan indeks kerawanan pemilu. Apa yang kemudian menjadi indikator-indikator dan kemudian masyarakat, publik, media sosial, media harus bisa mengawasi sehingga eskalasinya tidak semakin membesar. Tapi kita jawabnya Baik. lebih asik kalau di segmen berikutnya. Kami Oke, akan segera siap. kembali usaha jeda berikutnya. Bawaslu sendiri telah mengeluarkan sebuah indikator yang bernama IKP Indeks Kerawanan Pemilu Daerah-daerah yang dipetakan merah nih Pak, mempunyai kerawanan pemilu yang tinggi. Apakah kampanye hitam ini juga masuk dalam indikator itu Pak? Maksudnya apa yang kemudian perlu diantisipasi oleh tidak hanya Bawaslu penyelenggara pemilu ya, tapi juga masyarakat, media, terutama media sosial juga nih. Iya, beberapa bulan yang lalu memang Bawaslu telah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu di 101 titik ya. Tujuannya sebenarnya untuk langkah preventif ya, agar semua bahan ini ya bisa jadi rujukan buat Bawaslu, KPU-nya, institusi kepolisian dan semua. Indikatornya Ya, untuk apa saja tuh Pak Nasrullah? macam-macam. Jadi ada 3 ukuran aspek yang kita lihat. 1 aspek penyelenggaraan, 2 kontestasi, yang ketiga partisipasi. Ya, kalau misalnya dalam wilayah partisipasi ini tadi faktor daftar pemilih misalnya ya. Kemudian kalau di wilayah kontestasi Daftar ini, pemilih yang ya, belum terdistribusi misalnya. Oh, begitu, kalau macam-macam. misalnya partisipasi menyangkut tentang hak konstitusional. Kalau misalnya kontestasi ini tadi, faktor-faktor yang bisa menyebabkan proses pencalonan itu mandek Oke. ya. Misalnya Pak? Ya, contoh misalnya karena putusan hukuman percobaan itu dibolehkan misalnya, atau dan sebagainya lah ya. Kemudian aspek penyelenggaraan, keraguan orang dari sisi penyelenggara pemilunya. Nah, kita coba lihat di 101 titik ini, kira-kira daerah-daerah mana yang paling tinggi. Nah, yang paling merah-merah itu di mana tuh? Nah,
memang dari 7 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala gubernur tertinggi ini memang di di Papua Barat. Kemudian turun dia peringkat kedua Aceh, kemudian yang ketiga Banten, kemudian dan seterusnya itu DKI dan seterusnya ke bawah sampai ke Gorontalo. Tetapi memang ada yang kategori sangat tinggi, ada yang sedang, ya, ada yang relatif rendah dia. Yang tinggi itu berarti eskalasinya tinggi sekali. Iya, masalah-masalah ini. Bukan berarti bahwa di satu tempat ini tinggi misalnya, lalu yang tadi sedang itu rendah. Bisa jadi yang di sedang misalnya seperti tadi. Jakarta. Kita udah bisa melihat masuk kategori sedang tuh, Pak Nasrullah. Ya, tadinya dia sedang. Tapi ada yang bisa kita lihat elemen yang lain. Karena kita sudah bisa memprediksi paling tidak misalnya Pak Ahok naik, ya, Pak Ahok yang akan maju ini ya di dalam proses pilkada ini, pasti akan muncul isu-isu menyangkut tentang Sarah. Iya. Gitu loh. Jadi kita udah bisa membaca kira-kira inilah yang akan muncul nanti di daerah sini ini. Kalau untuk kampanye hitam sendiri seberapa dominan nih Pak kemudian bisa mempengaruhi tingkat indeks kerawanan pemilu ini? Kampanye hitam yang kemudian potensi-potensi seperti itu. Ini kan pasti dia punya efek nih, ya, punya efek ya. Tetapi sekali lagi saya sependapat tadi bahwa tidak ada satupun yang namanya kampanye hitam yang dipergunakan itu bisa memenangkan seseorang. Tetapi itu akan membentuk opini publik, ya. Ini akan membentuk opini publik. Tapi sekali lagi, bagi kami di Bawaslu, kalau itu ada dan itu digunakan misalnya oleh kontestan lain, maka tidak ada pilihan bagi kami adalah penegakan aturannya. Penegakan aturan. Iya, karena di situ itu yang kami pakai. Tidak ada pilihan, harus pakai penegakan aturan itu. Oke. Mas Numan, seberapa penting sih warning seperti ini untuk bisa kemudian menyadarkan para pemilih kita untuk ayo dong kita memilih secara rasional, hati-hati akan ajakan-ajakan yang menghasut misalnya. Seberapa penting warning ini untuk terutama untuk di media sosial gitu, atau memang nggak pengaruh sama sekali gitu? Kalau dari pemantauan, mereka nggak paham warning kayak gini, nggak paham. Ini elit sekali. Makanya simbol-simbol berupa tadi kampanye damai itu penting. Jadi dari pemimpin sendiri. Tapi kalau dari Bawaslu, setahu nggak didengerin. Karena peraturan itu nggak betul. Nggak dianggap penting ininya gitu. Tapi kalau yang ngomong bosnya, junjungannya, salaman semua di bawah itu ketika berantem diingetin itu bosmu aja salaman kok ngapain kamu selesai. Tapi Pak Bawaslu mungkin mereka juga nggak ngerti Pak Bawaslu apa. Iya. Betul. Simbolis. Benar. Tapi memang betul kampanye hitam menurut kata Mas Nukman sendiri itu tidak akan efektif untuk bisa menggerogoti bagaimana penyelenggaraan demokrasi. Tidak terbukti sampai hari ini ada satu kasus yang mengatakan bahwa ada orang menang karena kampanye hitam. Semakin orang disudutkan, ya, biasanya semakin mendapatkan simpati. Diuntungkan. Maklum masyarakat kita kan masih melankolins photos. Nggak terlalu banyak nonton telenovela mungkin. Tapi di luar negeri juga begitu. Di seluruh dunia begitu. Tidak hanya di Indonesia. Oke, kalau Romo sendiri, kalau kita melihat Romo indeks kerawanan pemilu ini apa yang kemudian bisa kita tangkap bahwa masyarakat sendiri harus mulai waspada, para elit juga harus mulai waspada karena ini daerah-daerah yang berpotensi merah ini juga untuk kami misalnya media nih cukup mengkhawatirkan. Kita membayangkannya kalau merah itu pasti akan ada potensi sengketa pemilu, akan ada gesekan di masyarakat, seperti itu. Enggak, petaran konflik kan penting ya. Dengan petaran konflik itu kan akhirnya kita lebih mempersiapkan diri kan. Bagaimana mengantisipasi kalau terjadi konflik. Bagaimana kalau terjadi misalnya sengketa pilkada. Bagaimana kalau terjadi misalnya terjadi kerawanan-kerawanan juga bencana loh. Bencana alam juga. Jadi sebenarnya dengan peta itu kita bisa mengantisipasi. Sehingga dengan peta kerawanan kita lebih siap lah untuk menghadapi apapun yang terjadi gitu loh. Tanpa peta itu lebih bahaya gitu loh, itu buta gitu loh. Yang pertama itu, yang kedua bagi publik aware gitu loh. Publik tahu daerah kita ini agak rawan loh. Jadi publik juga dengan segala empowering-nya menciptakan daerahnya untuk lebih damai, lebih stabil. Ada karena self defense akan gitu defend. Jadi local wisdom kan juga punya kemampuan untuk itu. Bagi mereka pengalaman Ambon Poso itu memberi pelajaran yang penting bahwa konflik itu membuat mereka rugi semuanya. Tidak ada yang diuntungkan. Inilah pengalaman kita sehingga apapun kerasnya gesekan, damai kok Mas. Di bawah itu arif loh, bijak kok. Di bawah itu arif dan bijak kok kalau kita memahami loh realitasnya gitu loh. Jadi sebenarnya orang Jakarta juga jangan terlalu reaktif berlebihan lah. Udahlah.
happy lah bagi nanti lihat aja. Tapi kalau kita lihat ini Gitu. eskalasi demonstrasi juga tidak menurun, Romo. Bahkan Ya ada iyalah, seperti tapi ini. akan tenang kok. Itu tidak akan terjadi apa-apa, akan tenang, akan lebih penting cara hadapilah dengan senyumlah. Romo lihat Itu loh. para elit-elit politik, sebagian elit-elit politik masih banyak yang mengkapitalisasi isu-isu Lah, itu ini. nanti nggak, akan ditinggalkan oleh publik pada saatnya. apa bukti-bukti bahwa publik itu banyak sekali menghukum Ya, politisi-politisi yang seperti gini loh. ini? Jadi publik itu punya catatan rekam jejak. Jadi apa yang kamu katakan tidak kamu lakukan dicatat. Jadi publik kita itu semakin hari pilihannya lebih rasional daripada irasional. Kedua, publik melihat apa yang sudah kamu lakukan. Jadi jangan ondo ngomong doang. Itu loh. Iya, Publik tahu. Maka akhirnya publik itu punya rekaman. Jadi kita sekarang nggak bisa bohongin loh. Iya, iya. Jadi apapun kamu mengatakan, oh kamu mengatakan ini, ditagih kamu. Iya. Karena ada data rekam, tinggal orang Iya. tweet aja. Apalagi jejak digital itu di Digital mana-mana, mana-mana. gampang ditemukan. Mas gitu. Numan sendiri kalau melihat di media sosial itu banyak sekali informasi-informasi yang kemudian bisa menjadi mendelete atau mengantitesa informasi yang lama gitu masuk gitu. ya. Bukan hanya media sosial, sesungguhnya sumbernya ada di Google. Google, betul. Jadi seluruh jejak digital itu ada di Google, Betul. tapi disebarluaskan lewat sosial media. Iya, betul. Oke. Yang main dua nih, media sosial sama Google. Media sosial Kita nggak sama boleh lupa. Google. Ya, jadi masyarakat juga semuanya bisa mengakses dan itu mengakses. sangat terbuka, Terbuka. sehingga orang-orang yang kemudian memanfaatkan isu ini menjadi akan terpinggirkan sendiri dan akan rugi secara politik sendiri. karena masyarakat kan dengan mudah menemukan fakta dan datanya. Jadi sekarang masyarakat itu semakin hari itu semakin saintis. Ya. Jadi selalu berpikirnya masyarakat itu selalu kita hati-hati loh dengan Iya. sekarang zaman yang serba terbuka transparan ini, rekam jejakmu itu betul-betul menjadi semacam rekaman. Jadi kalau kamu sebagai pejabat berkata-kata, katanya antara kata dan perbuatan tidak satu, itu hati-hati. Karena di situ kamu akan ditagih. Nah, ada nggak pengalaman-pengalaman seperti itu, Mas Numan, yang kemudian akhirnya orang berkata, ternyata rekam jejaknya ternyata bisa di-trace. banyak. Contoh-contoh yang paling besar. Ketika kita lihat debatnya Trump sama Clinton, Iya. Trump bilang kalau nggak salah dia mengatakan dia mendukung perang apa gitu ya. Iya. Saat itu juga Langsung. banyak yang googling dan langsung nge-tweet bilang, kamu bohong, Bohong, kamu bohong. gitu loh. Jadi sepanjang debat itu, Iya, kita dibilang bohong. Karena datanya terbuka semua. Tapi juga terjadi di toko publik kita juga kan, Sama. Mas? Ya, sekarang yang kan? begitu. Kita juga gitu sama. Sama, begitu dia ngomong Iya. begitu Janji udah keluar langsung. semua. Oke, Pak Nasrullah, yang terakhir untuk menutup diskusi kita malam hari ini, apa yang kemudian membuat tidak hanya ritual kampanye damai, deklarasi ini tidak hanya sebuah ritual, tapi juga bisa mengencourage tidak hanya para elit, tapi masyarakat yang di bawahnya, para elit tim kampanye ini tidak harus seiring dengan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kalau kita lihat kan kemarin Romo, mungkin kalau kita lihat calon gubernur, calon wakil gubernur ini punya komitmen yang sama untuk anti sara, untuk kampanye damai. Tapi kan beberapa tim kampanye ini ada juga yang ikut mengeskalasi demonstrasi misalnya untuk berhubungan dengan sara. Kita lihat itu di lapangan dan itu faktanya ada misalnya. Bagaimana kemudian himbauan Anda untuk bisa mengencourage ini sehingga semua punya garis yang sama gitu, Pak Nasrullah? Jadi gini, di masing-masing tim itu kan sebenarnya mereka punya tim pemenangannya sampai pada jaringan tingkat TPS. Bawaslu pun juga punya penyelenggara sampai tingkat TPS, KPU juga punya penyelenggara sampai tingkat TPS. Sebenarnya ini bisa dikomunikasikan, ya. Dengan cara apa sebenarnya? Dengan cara itu tadi lebih banyak proses pelibatan secara bersama-sama, ya, secara bersama-sama mendorong proses ini tadi, kampanye yang lebih elegan, ya. Kampanye yang lebih pada pendekatan budaya mungkin, ya, kearifan lokal masyarakat setempat mungkin. Saya pikir itu lebih banyak didorong ke sana. Nah, bahkan ya dulu kami di Bali, saya kasih contoh di Bali, Bawaslu RI dulu pernah menggagas, mampu nggak kita pertontonkan ini nih model kampanye pada pendekatan budaya masyarakat Bali. Bila perlu itu jadi apa namanya? Aset wisata yang bisa ditonton oleh para turis. Ternyata begini cara mereka Proses menyelesaikan politik ini. ternyata bisa dijadikan ini ya, nah itu, kapitalisasi. nah ini yang sebenarnya bisa dilakukan antara penyelenggara dengan para kontestan ini. Nah kalau kita ingin melakukan itu, saya pikir mari bersama-sama. Bagi Bawaslu, bagi KPU sangat punya keinginan yang sama. Saya yakin peserta juga pengen. Nah cuma
mereka agak kurang mengontrol nih sampai di tingkat bawah itu. Iya. Nah, Anda lihat karena itu fungsi kontrolnya agak kurang fungsi, itu sampai bawah fungsi itu ya. kontrolnya di Itu situ juga tuh. hati-hati ya. Gimana? Kalau dia tidak bisa ngontrol fungsi bawah itu juga merugikan dia. Iya. Jadi kalau Ini banyak yang terjadi kok, terlalu kemudian banyak reaktif yang kemudian nggak nyambung. Nggak nyambung, terlalu reaktif misalnya, black campaign itu overdosis, itu juga merugikan loh. Jadi sebenarnya itu tidak ada yang menguntungkan kok. Maka lebih baik Nah, itu para peserta calon-calon ini lebih baik adu aja visi misinya. Nanti sekarang ayo adu konsep gitu, membangun peradaban Jakarta gitu loh. Nah, itu. atau lebih real turun aja ke bawah langsung ketemu sama masyarakat. Sama masyarakat dan bicara mengenai ide gagasan, pendidikan politik. Kampanye seperti apa sih Mas Rumman yang kemudian diminati atau mendapatkan apresiasi yang baik sekali dari publik itu, terutama di media sosial. Ini kalau khusus Jakarta ya, khusus Jakarta, karena Yang simpatik gitu, Mas. penduduknya itu padat media sosial. Sebenarnya memanfaatkan media sosial secara optimal itu penting. Betul. Nah, memang datang ke fisik itu ke maraton atau datang ke kampung-kampung itu penting. Tapi berbicara lewat media sosial, menyampaikan visi misinya, kemudian membuka debat di media sosial itu sangat penting. Sayangnya kandidat kita nggak begitu semua. Di media sosial mereka jaim. Mereka kayak pidato. Pidato betul. Mereka lupa Kurang menarik bahwa gitu ya, media Mas sosial Tommy. itu bukan tempat pidato, Betul. tapi tempat membangun engagement. Coba ada satu aja yang mau begitu. Wah itu luar biasa. Menang Contoh itu. ada nggak politisi Indonesia yang kemudian bisa mengkapitalisasi itu? Nggak ada. Belum ada. Tidak ada. Bahkan ada, orang ya, belum seperti Ridwan Kamil yang sering berbalas Kan dia sudah jadi beda. Tapi kan beda kan. Sebenarnya kan pemanfaatan media sosial itu kan punya jejaring kan. Baik. Ini yang penting. Sebenarnya harus disadari. Baik. Kalau dia bisa memanfaatkan misalnya ide gagasannya, misalnya dia satu aja fokus. Apa sih yang ingin dikembangkan di Jakarta? Dan itu dia- saja. dia berani di debat di media sosial. Iya. Debat. Berani di depan media sosial. Dan berani Dilayani. menerima Dan itu kritik. belum ada ya. Belum Ini ada. saran Dilayani. Ini Dilayani. konsultasi gratis dari Mas Nurman Lutfi untuk Dilayani. Anda para Iya, calon dilayani. gubernur calon Dan wakil gubernur dilayani. untuk bisa memanfaatkan media sosial ini Itu kan dengan baik, sama, terutama itu untuk dulu dilakukan menyalurkan oleh gagasan. Presiden Amerika Obama. Iya. Obama itu sendiri melayani. Tapi Romo, Anda optimistis bahwa Pilkada DKI Jakarta terutama akan berlangsung damai, pendidikan politiknya bisa berjalan Saya dengan baik dan optimis, masyarakat optimis tetap akan tidak damai. terpengaruh. Enggak, kita itu isu-isu yang enggak lah, pengalaman kita mulai reformasi, setelah reformasi itu rakyat itu lebih dewasa kok dalam menentukan pilihan. Rakyat itu punya yang namanya kebijaksanaan. Itu beda sekali. Jadi rakyat itu punya pilihan-pilihan yang sulit diprediksi oleh elit. Jadi sebenarnya sederhana dong rakyat, yakinkan rakyat itu dengan bukti bukan dengan janji. Itu aja rakyat. Rakyat ingin pemimpinnya itu bisa jelas terukur, integritasnya terukur, kemampuannya terukur, punya niat yang memang membangun kota Jakarta sebagai kota peradaban. Maka sebenarnya media sosial bisa dimanfaatkan. Kalau pemimpin itu tidak jaga image, tapi cobalah, beranilah. Ini loh, saya punya gagasan ide ini. Perdebatkan di situ, ruang publik. Lah itu lebih menarik. Sehingga itu akan hilang, isu-isu yang black campaign akan hilang ketika satu orang aja mengambil inisiatif itu akan rebutan di ruang publik itu. Nah ini kan ruang hampa. Lah ruang hampa ini harus ada yang mengisinya. Nah, termasuk bagaimana mengencourage orang-orang para netizen waras ini untuk bisa menangkal isu-isu seperti ini, Mas Nurman ya. Bagaimana sih kemudian kita bisa sama-sama nih, ayo terus mendorong para netizen ini untuk lebih waras gitu dalam. Gini, selalu gini, dalam masyarakat itu, termasuk sosial media, selalu ada orang yang mengatakan, mbok jangan gitu, mbok jangan gitu. Ada kiai-kiainya itu ada. Dan itu dilakukan. Banyak yang bilang, udah nggak usah ngomong itu deh, kita adu program aja. Makanya saya juga melihat ada sebagian kecil orang yang dia tokoh di media sosial, itu ngomongnya udah mengenai program. Kalau melihat Ahok jeleknya juga dilihat dari sisi program. Melihat baiknya Ahok juga dilihat dari sisi program. Agus juga gitu. Dia membahas supaya sehat. Bahwa kemudian dia dibully sama yang dikritik, sama fansnya yang dikritik, itu nggak masalah, dia cuek-cuek aja. Tapi ada orang kayak gitu loh, banyak. Dan jumlahnya lumayan, dan mereka itu gini loh. Mereka berusaha membuat publik itu sehat di sosial media. Ada itu. Jadi waras dan sehat semua. Jadi kita berdemokrasi secara substansi tidak hanya terpengaruh oleh isu-isu yang kemudian akan memecah belah tapi kita. banyak loh yang waras itu banyak. Saya yakin mayoritas banyak waras, tapi yang tidak waras ini lebih banyak tapi bersuara, gini, Romo. tapi enggak loh. Kecil tapi agak meletup-letup, itu yang enggak. membuat kita khawatir Sebenarnya sebenarnya, juga terlalu khawatir berlebihan. Yang waras itu Baik.
terus akan berupaya untuk menjadi imbang. Informasi itu selalu seimbang gitu Dan loh. itu, yang Gitu. warsi itu suaranya kan nggak intonasinya nggak begini. Nggak Ya, begini, mudah-mudahan Bapak-bapak kita waktu kita sudah habis, tapi mudah-mudahan pemilu yang sudah dideklarasikan secara damai ini tidak hanya di oret-oretan kertas, tidak hanya di oret-oretan prasasti dan tidak hanya di pidato, tapi juga bisa terlaksana sampai ke kondisi yang paling nyata. Terima kasih Bapak-bapak atas perbincangan yang hangat malam hari ini.